Orang ini itu justru malah tambah bikin owner lagi di sebuah minimarket, yang mana nih orang itu ngotorin minimarket tersebut dengan mie instan. Terus dia itu juga ngelempar mie instan tersebut ke pintu masuk minimarket sambil mengganggu pengunjung minimarket dengan nyetel lagu keras-keras sambil nari-nari di depan pintu masuk minimarket tersebut. Kalau ngomongin soal konten IRL stream, mungkin konten ini itu jarang kedengeran di Indonesia. Tapi, kalau di luar negeri, konten ini itu bisa dikatain cukup banyak banget peminatnya. Nah, sebutlah salah satu konten kreator yang terkenal banget sama konten in real life streamnya, yaitu iShowSpeed. Yang mana, kemarin aja itu dia sempet datang ke Indonesia dan bisa dilihat gimana serunya konten si Speed ini pas lagi jalan-jalan. Dan gak cuma itu, si Speed ini pas lagi jalan-jalan, dia itu juga menghargai yang namanya tradisi-tradisi di setiap daerah. Tapi bagaimana kalau konten kreator yang bikin konten jalan-jalan ini itu justru malah bikin onar dan drama di negara dia nge-stream cuma buat dapetin attention. Kayak mulai dari gangguin orang-orang yang lagi duduk, terus ngelakuin pelecehan ke patung simbolisme, sampai memancing amarah orang-orang yang pada lewat. Itulah yang terjadi sama konten kreator bernama Johnny Somali. Yang mana, ini orang itu suka banget yang namanya ngerusuh di negara orang dan ngelakuin tindakan-tindakan yang sangat kontroversi. Bahkan, ini orang itu sempat dipenjara di beberapa negara, tapi nggak lama ini orang ini masih aja bisa kabur dan ngerusuh lagi di negara lain. Nah, seberapa parah si orang ini itu bikin perkara di berbagai negara sampai-sampai di-ban buat ke negara tersebut? Mari kita bahas. Ramzy Khalid Ismail, atau lebih dikenal dengan nama Johnny Somali, merupakan pria asal Amerika yang lahir pada tanggal 26 September tahun 2000 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Nah, kata si Johnny sendiri ini, dia tuh ngaku kalau dia ini tumbuh dan dibesarkan di keluarga keturunan Afrika. Yang lebih tepatnya, ayahnya itu berasal dari Somalia, sedangkan ibunya berasal dari Ethiopia. Nah, si Johnny ini itu memulai debutnya sebagai konten kreator pada sekitar bulan Mei tahun 2023. Yang bisa dibilang, orang ini itu masih baru-baru banget terjun yang namanya ke dunia konten kreator ini. Terus, konten yang biasa dia bikin itu basisnya itu adalah IRL stream atau live stream. Yang mana konten-konten jenis IRL stream ini itu lagi rame di Amerika sana. Dan bagi yang masih bingung apa itu IRL stream ini itu biasanya konten di mana orang itu lagi jalan-jalan ke suatu tempat buat keliling-keliling sambil divideoin. Yang mana biasanya dalam videonya itu dia juga bakalan sambil ngomong dan ngereaksiin apa yang dia lihat. Persis sama yang apa dilakuin sama iShowSpeed kemarin pas lagi datang ke Indonesia. Tapi yang bikin si Johnny ini beda sama konten kreator IRL stream lainnya, dia itu seneng banget yang namanya masukin unsur-unsur drama pas lagi ngejalanin streamnya. Pada awalnya, si Johnny ini itu sempet yang namanya streaming di platform gede semacam YouTube dan Twitch. Tapi, kontennya dia ini sering kena masalah di beberapa negara sampai-sampai dia itu udah di-ban dari Twitch. Terus akhirnya pindah ke platform Kick, atau bisa dibilang tempat streaming para konten kreator bermasalah lainnya, seperti Jack Doherty. Yang mana dia ini juga udah terkenal sering bikin onar di tempat umum. Nah, rentetan masalah apa aja yang dibikin sama si Johnny ini selama dia streaming? Nah, permasalahan pertama yang besar yang sampai bikin nama dia itu naik, itu bermula di Jepang. Yang mana, kalau ngomongin negara Jepang sendiri, itu pasti udah terkenal banget sama warganya yang disiplin. Bahkan, ada video itu yang nunjukin anak-anak sekolah Jepang itu yang mau nyebrang aja naik sepeda, mereka harus berbaris rapi supaya nggak nutupin jalan kaki lainnya. Dari sini aja udah kelihatan seberapa disiplin dan terkenalnya orang-orang di negara Jepang itu. Tapi, begitu si Johnny datang ke Jepang ini, dia itu langsung menggangguin orang-orang di sana, mulai dari subway, di mana dia itu malah teriak-teriak Hiroshima, Nagasaki, di depan orang-orang yang lagi di kereta. Hiroshima, Nagasaki! Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you niggas? Hiroshima, Nagasaki, we destroy it, because you niggas don't know how to... Dan gak cuma sampai di situ, dia juga sampai nyetel lagu keras-keras di kereta sambil keliling-keliling gerbong yang tentu sangat mengganggu orang-orang yang lagi naik kereta. Nah, karena kelakuannya si Johnny ini yang bikin onar sana-sini, orang-orang Jepang itu udah pada mulai risih sama si Johnny. Sampai-sampai di mana kalau berpapasan sama si Johnny ini, itu orang-orang langsung pada mukulin si Johnny. Tetapi tetap aja, si Johnny ini itu nggak kapok-kapok. Sampai-sampai ini orang itu juga sempet ditangkap dan dipenjara, tapi dia dibebasin lagi setelah dia minta maaf sama warga Jepang. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Januari tahun 2024, ini orang itu akhirnya dideportasi balik ke Amerika gara-gara izin tinggalnya itu udah habis dan dia itu juga udah di-ban buat datang ke Jepang lagi.
Setelah di-ban dari Jepang, si Johnny ini akhirnya juga sempat datang ke beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, tempatnya di Bali. Di sana, nih orang itu masih bikin onar sama beberapa turis yang ada di sana. Tapi untungnya dia itu nggak lama-lama bikin onarnya di Bali dan nggak separah di Jepang kemarin. Habis dari Bali, ini orang itu langsung lanjut ngerusuh lagi di Israel. Yang mana di sana itu dia itu ngelakuin hal yang sama kayak dia lakuin di Jepang kemarin. Kayak ngeledekin polisi perempuan di sana yang dimana dia itu langsung ditangkep. Terus ada juga kelakuan dia itu yang ngemasukin gambarnya Harvey Weinstein, Adin Rose, dan juga Jeffrey Epstein ke dalam tembok Yerusalem. Sambil dilanjutin pakai teriak-teriak dan bilang kalau orang paling top. Karena saking rusuhnya ini orang di Israel, akhirnya dia itu diusir lagi dari Israel. Tapi bukannya kapok, dia ini justru malah ngelanjut lagi ngerusuh di negara lain, yaitu Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan ini, nih orang baru beberapa hari aja itu udah bikin ulah yang gak kalah absurdnya sama tingkah laku dia sebelumnya. Jadi, dia ini ngunjungin sebuah patung yang bisa dikatakan cukup simbolis bagi orang Korsel di sana. Pasalnya, patung ini itu ngelambangin warga Korsel yang dulu pernah diperbudak saat penjajahan Jepang, terutama para perempuannya. Nah, dari sini aja itu udah kelihatan betapa bermaknanya dan nilai dari patung ini. Tapi, sama nih orang, justru patung ini itu malah dilecehin dengan cara dicium sambil nari-nari di depan patung sambil nggak pakai baju. Jelas, gak lama setelah itu, orang ini itu langsung jadi sorotan media lagi dan pastinya bikin orang-orang Korsel di sana itu pada geram dan marah sama nih orang. Nah, karena si Johnny ini jadi sorotan media lagi, warga Korsel di sana itu udah pada kesel sama kelakuan nih orang. Jadinya itu ada beberapa kesempatan di mana orang-orang itu langsung mukulin dia lagi pas-pasan lagi sama si Johnny ini. Persis kayak yang dialami di Jepang sebelumnya. Tapi masih belum kapok, orang ini itu justru malah tambah bikin onar lagi di sebuah minimarket. Yang mana nih orang itu ngotorin minimarket tersebut dengan mie instan. Terus, dia tuh juga ngelempar mie instan tersebut ke pintu masuk minimarket sambil mengganggu pengunjung minimarket dengan nyetel lagu keras-keras sambil nari-nari di depan pintu masuk minimarket tersebut. Nah, tingkahnya ini tentu aja itu ditegur sama si penjaga minimarket. Tapi si Johnny ini habis ditegur itu justru malah ngata-ngatain balik si penjaga minimarket ini. Nah, setelah serangkaian kelakuan yang disebabin sama si Johnny ini, sampai-sampai ada yang bikin bounty buat siapa yang bisa nemuin nih orang. Terus ada juga akhirnya veteran Navy SEAL Korea yang datang ke tempat si Johnny ini. Nah, dari postur badannya aja, nih orang itu udah kelihatan keker banget. Dan dia ini juga udah pernah ngupload video yang nunjukin kalau dia lagi latihan tinju. Jadi, orang ini itu udah kelihatan banget kalau dia punya pengalaman buat yang namanya mukul orang. Jadi, udah bisa dibayangin seberapa bonyoknya nanti si Johnny ini kalau ketemu sama dia. Akhirnya, nggak lama setelah itu, si Johnny ini pun akhirnya ketemu sama si veteran Navy SEAL tadi dan langsung dihajar. Yang bener aja, si Johnny itu langsung KO dalam satu kali hantaman aja. Nah, nggak lama setelah si Johnny akhirnya ditangkap sama kepolisian Korsel, gara-gara laporan dari warga Korsel soal rentetan kelakuannya itu, akhirnya orang ini itu diancam dengan 10 tahun penjara dan juga denda sekitar 1 juta won, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1 M. Nah, gilanya si Johnny Somali ini itu sempet pengen kabur dari Korsel buat ke negara lain lewat bandara kecil yang ada di Korsel. Dia sempat mempertimbangin buat kabur ke Pulau Jeju, sebuah pulau terkecil yang ada di dekat Korsel. Tapi si Johnny ini pada akhirnya muncul juga lagi ke permukaan setelah serangkaian kabur-kaburan yang dia lakuin. Yang mana kali ini dia itu mau bikin permintaan maaf sama ke warga lokal. Terus di video minta maafnya si Johnny ini, dia tuh juga bikin alasan kalau dia ini nggak tahu kalau sebenarnya patung tersebut adalah sebuah patung simbolis. Tapi masalahnya, ini orang itu juga pernah bikin permintaan maaf ke negara Jepang kemarin, tapi besoknya langsung bikin onar lagi. Jadi bisa dibilang kalau permintaan maafnya ini itu sulit dipercaya lah. What the Japanese Imperial Army did was very evil, and they need to pay for the crimes that they did, and I should not make light of that, and hopefully Japan apologizes to Korea one day for the war crimes that they did to Korea. Nah, jadi begitulah perjalanan konten kreator si Johnny Somali ini itu yang udah bikin onar sana-sini cuma demi popularitas dan uang doang. Walaupun juga udah sempat ditangkap di beberapa negara, tapi beruntungnya nih orang itu masih bisa kabur terus. Tapi untungnya hingga sekarang dia ini masih ditahan di Korsel dan udah sempat di-ban juga buat pergi lagi keluar dari Korsel. Namun, sempat ada kabar juga kalau dia ini udah nerima paspor darurat dari Amerika Serikat. Tapi masih belum jelas apakah paspor tersebut bisa dia pakai buat keluar dari Korsel atau ada plot twist lain. Mengingat ini orang itu juga nggak bisa dipercaya sama sekali.
Nah, terima kasih sudah menonton, dan kalau ada yang salah atau kurang di penjelasan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.